Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Adinda Dewi Hotifah dari kelas 11 MIPA 2. Pada video ini saya akan memaparkan materi tentang tajdid atau modernisasi Islam dan perbandingan Islam masa terdahulu dan Islam masa sekarang. Tajdid berasal dari kata jadat, yajidu, jidan atau jidatan, yang berarti sesuatu yang ternama, yang besar, nasib baik dan baru. Tajdid dimaknai dalam 3 hal. Yang pertama sebagai iadat al-syai kal mubtada, yang berarti mengembalikan sesuatu pada tempat semula. Dan yang kedua al-iyah atau yang berarti menghidupkan sesuatu yang telah mati. Dan yang ketiga al-islah yang berarti menjadikan baik atau mengembangkan. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan disebut dengan tajdid dan pelakunya disebut dengan mujaddid. Tradisi pembaharuan dalam Islam telah berlangsung sejak masa awal sejarah Islam, di mana setiap terjadi masalah baru yang belum ada ketentuan hukum, maka kaum muslim segera mencari jawaban atau berijtihad melalui metode ijma, qiyas, dan sebagainya dengan tetap merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Istilah tajdid populer pada abad ke-18 Masehi setelah munculnya gaung pemikiran dan gerakan pembaharuan Islam di Mesir sebagai imbas dari persinggungan politik dan intelektual antara Islam dengan dunia barat. Sebelum periode modern, hubungan antara Islam dengan dunia barat sudah terjadi, terlebih antara kerajaan Utsmani dengan beberapa negara barat. Namun, kontak dengan kebudayaan barat ini semakin intens saat jatuhnya kekuatan Mesir oleh Napoleon Bonaparte di Perancis, disusul dengan imperialisasi Barat terhadap negara-negara Muslim lainnya. Kondisi ini membuka pemikiran pemuka-pemuka intelektual dan pemerintahan Islam di Mesir untuk segera mengadakan upaya-upaya pembaharuan. Hal-hal yang mendorong terjadinya lahirnya gerakan pembaharuan dan modernisasi Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya sifat jumud atau stagnan, dan yang kedua, persatuan di kalangan umat Islam mulai terpecah belah. Dan yang ketiga, hasil adanya kontak yang terjadi antara dunia Islam Barat dengan dunia Islam. Dan yang keempat, pembaharuan dalam Islam berbeda dengan Renaissance dalam dunia Barat. Tokoh-tokoh pembaharuan dan modernisasi. Yang pertama, Muhammad Ali Pasha. Pembaharuan Islam pada abad 19 hingga 20 Masehi. Ia adalah seorang yang pertama kali meletakkan landasan kebangkitan modern di Mesir. Pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha adalah bidang administrasi dan birokrasi, dan yang kedua bidang pertanian, dan yang ketiga bidang ekonomi dan militer, dan yang keempat bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Muhammad Ali Pasha mendirikan lembaga sekolah. Tokoh yang kedua yaitu adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh diabadikan dalam buku yang berjudul Muzakariyat Al-Imam Muhammad Abduh, karya muridnya yang bernama Muhammad Rashid Ridal. Pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh yang pertama adalah pembaharuan pertama. Muhammad Abduh menjadi pelopor penyebaran pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Dan pembaharuan kedua, memperbaiki pandangan masyarakat di para mufti. Dan yang ketiga, mendirikan organisasi sosial yang bernama Al-Jamiat Al-Khairiyah Al-Islamiyah pada tahun 1892. Tokoh yang ketiga yaitu Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal membentuk negara sendiri di Pakistan sehingga dia disebut sebagai Bapak Pakistan. Begitupun dengan masih banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Jika dibandingkan dengan Islam sekarang tentulah sangat berbeda. Hal ini terjadi sebabnya diseiringan dengan ilmu pengetahuan pada manusia dan juga bermacam-macam teknologi yang semakin canggih.
Salah satu perubahan modernisasi Islam di Indonesia yaitu adalah perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mencakup tentang perubahan budaya. Di dalamnya yang terdapat perubahan nilai-nilai dan tata-tata cara kehidupan dari tradisional menjadi modern. Perubahan sosial yang masyarakat Indonesia disebabkan oleh proses globalisasi, yang dimana globalisasi adalah suatu proses yang mendunia yang memuat manusia saling terbuka dan tergantung antara satu sama yang lain, tanpa batas waktu dan jarak batas negara. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya proses globalisasi yaitu yang pertama, perkembangan teknologi dan informasi. Yang kedua, banyaknya kerja sama antar internasional. Dan yang ketiga, kemudahan dalam transportasi. Dan yang keempat, ekonomi yang terbuka. Dari perubahan sosial budaya terdapat sisi negatif dan sisi positifnya, yaitu sisi positif, integrasi masyarakat yang sangat kuat, kemajuan teknologi, dan perubahan nilai-nilai dan tata sikap. Dan dari sisi negatifnya, munculnya perilaku hidup konsumtif dan tingkat diskriminasi yang sangat tinggi dan turunnya nilai-nilai moral. Sekian dari saya atas pemaparan materi tajdid atau modernisasi Islam dan perbandingan dari Islam masa terdahulu dan Islam masa sekarang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.